Gue lahir dari keluarga yang utuh sampai sekarang. Setiap lebaran gue ngumpul bersama, tertawa bersama dalam kehangatan. Dan gue gak kebayangin bahwa emang iya ya, bisa ya keluarga tuh bisa bikin gak nyaman. Emang gue setahun aja gak ketemu gak mungkin gitu. Kayak ritual tahunan harus ketemu. Dan gue gak kebayangin gue besar dalam keluarga yang tidak ada kasih sayang. Dan gue gak ngebayangin bahwa bisa kasih sayang itu hilang. Tapi ternyata bayangan saya tidak sepenuhnya benar. Karena gue akan ngobrolin tentang broken home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Husein Ja'far Ahdar. Gue ditemenin oleh Viko Fahriza. Halo. Apa kabar Viko? Sehat Bib. Wah, bahagia? Hah? Pertanyaan pertamanya deep banget langsung. Bahagia. Aduh, bahagia. Lu masih ada nggak sih di kamus hidup lu tuh bahagia? Atau udah dicoret gitu? Ada atau ya, direvisi? Ada ya, justru sekarang menurut saya sedang mengalami fase zen gitu, tenang gitu. Jadi hal-hal kecil tuh bisa bikin saya seneng, bahagia. Contohnya apaan? Contohnya adalah ngopi sama temen. Udah bahagia? Temen SMA, ya temen SMP. Ngopinya di warkop biasa? Iya, di rumah dia. Murah sekali ya kebahagiaan Anda ya? Iya. Justru awal masuk entertainment terus saya ngelihat banyak sekali peluang, bisa masuk circle ini, bisa mencapai ini gitu, kayak semakin saya kejar tuh semakin saya merasa kosong. Udah kayak tong sancong. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu nggak bisa tuh kalau dipakai sama penjual online gitu. Kenapa? Misalkan dagang parfum, pembelinya protes. Ini kosong nih. Gitu. Enggak, itu isi kok. Apa? Itu isi kok ya. Iya. Wik, gue mau masuk dari definisi ini dulu deh. Apa broken home? Broken home tuh apa sih menurut lo? Ketika orang tua tidak baik-baik saja, kalau buat gue pribadi sih. Oh, anak yang orang tuanya cerai itu pasti broken home nggak? Iya. Iya. Kalau gue sih nggak. Enggak ya? Nggak. Kalau gue memahami broken home itu adalah orang yang mau bercerai atau tidak bercerai tapi tidak bahagia, tidak kondusif suasana keluarganya. Ya sama aja. Karena bagi gue cerai itu ya sesuatu yang kadang wajib kalau dalam agama. Meskipun dia dibenci sama Tuhan, tapi kadang wajib. Kalau dilanjutkan akan menyebabkan banyak kerusakan, banyak ketidakbahagiaan, atau banyak gambling. Yang biasanya bilang, wah kayaknya kalau sudah punya anak, dia akan berubah. Atau setelah punya anak dia tetap gitu-gitu aja. Wah kayaknya setelah punya anak 2, dia akan berubah. Nggak taunya sampai dia mati nggak berubah tuh, hubungannya jadi toksik gitu. Nah kalau menurut gue broken home tuh kalau nggak bahagia meskipun nggak cerai. Tapi kalau yang umumnya tuh broken home tuh cerai udah broken home ya. Kalau menurut saya ketika nggak cerai tapi di rumah nggak baik-baik saja, itu udah masuk broken home juga. Tapi begitu cerai kan, kenapa cerai itu karena tidak baik-baik saja gitu. Jadi menurut saya ketika cerai itu berarti udah pasti broken home. Oke, yang cerai pasti broken home, yang broken home belum tentu cerai. Oke, lebih ke situ ya. Ya karena kalau menurut gua broken home nih antonim dari sakinah dalam bahasa Arab. Kan lu kalau menikah tuh sakinah mawaddah warahmah. Sakinah tuh artinya ketenangan, kedamaian dalam rumah. Lu boleh suntuk di kerjaan, lu boleh suntuk di tongkrongan, lu boleh suntuk di mana-mana, tapi lu gak boleh suntuk di rumah gitu. Makanya pasangan yang baik yang bikin. Banget sakinah mawaddah warahmah tuh ternyata ya. Iya dong. Gak, itu baru sakinah doang. Oh itu sakinah doang. Sakinah tuh bikin tenang. Jadi pasangan yang baik adalah pasangan yang selalu membuat lu merasa lu paling hebat. Oke. Meskipun lu nggak hebat-hebat banget atau bahkan sebenarnya nggak jelas gitu. Tapi meskipun bohong gitu. Tapi karena bohong dalam Islam tuh kalau untuk
keharmonisan boleh, keharmonisan keluarga. Kalau mawadahnya tuh? Kalau mawaddah itu cinta yang plus. Jadi cinta yang masih karena tampannya, karena cantiknya, karena hartanya, karena ini itunya. Kalau rahmah, cinta yang minus. Jadi cinta meskipun lu udah tua, udah jelek, udah gak bisa ngapa-ngapain, tetap dicintain. Jadi itu puncaknya tuh rahmah itu. Rahmah tuh biasanya diceritain seorang nenek tua yang duduk sama kakek tua suaminya, kemudian dia minta dibikinin kopi, terus si neneknya bikinin, nggak sengaja ngambilin garam bukan gula. Terus diminum oleh si kakeknya, kata kakek, kopi buatanmu dari dulu nggak berubah, selalu enak. Udah, walaupun rasanya nggak manis tapi enak. Itu rahmah. Itu rahmah ya. Anda kayaknya terpesona sekali. Karena kayak orang baca komik gitu. Ini dongeng semua. Karena sakinah mawaddah warahmah buat saya tuh template. Hanya ya semoga udah, ya. Kalau udah ada yang nikah ya udah diucapin itu gitu. Saya nggak tahu ternyata bisa semenarik itu ya agama kalau dipelajarin. Ajarannya seru sekali. Seru sebenarnya. Iya. Jadi broken home. Kalau lo mendefinisikan diri lo broken home karena perceraian itu. Iya. Kalau gue kan ya, gue tumbuh di keluarga yang ya alhamdulillah sampai sekarang masih utuh dan hidup semua gitu, bokap nyokap. Tapi kalau gue ya dulu ketika kecil, gue membayangkan kok kayaknya ada selentingan agak sedeng gitu. Soalnya gue pengen bebas kan. Jadi dengan bercerai mungkin ini jalan kebebasanku. Dan saya merasa menemukan jati diri saya ketika memang sudah bercerai gitu. Jadi kayak saya merelakan sesuatu, terus sesuatu yang lain datang kepada saya gitu. Jadi kayak tuker guling gitu. Apa ya, nyokap tipe yang ngekang, tidak membiarkan anak explore gitu. Terus ketika nggak ada nyokap, terus saya explore something, kan sebelumnya taunya belajar doang kan. Terus kayak ngerasain tawuran, oh enak juga tawuran. Gitu, berantem, oh enak juga berantem gitu. Nongkrong, wih seru banget nongkrong gitu. Iya. Ya karena kan kalau wah lo cuman segitunya. Kalau gue malah kayak keluar maghrib udah gak boleh gitu. Mandi di sungai udah gak boleh gitu. Oh kalau saya keluar maghrib tuh harus karena ngaji. Kan kebetulan mereka gak bisa ngajarin. Jadi saya ke taklim. Kalau Habib mungkin orang tuanya bisa ngajarin. Iya kalau gue dari maghrib tuh belajar ke orang tua. Tapi ngaji di luar juga ada. Jadi gue sampai jam 2 sekolah, istirahat sebentar, main kelereng dan lain sebagainya di kampung. Jam 3 ngaji sampai jam 5. Jam 5 main bola dikit, udah maghrib udah hilang. Jadi makanya gue malah dulu kayak punya bayangan seorang anak yang belum dewasa dan bodoh ya pasti. Asik juga kayaknya kalau tapi emang tidak dipungkiri bahwa asiknya itu ada gitu. Ada ya? Oh iya. Dan lu nyadari waktu itu? Iya menyadari dan senang. Cuma yang hilang dari saya ya udah keinginan untuk membuktikan bahwa saya bisa ya melakukan sesuatu, saya bisa menjadi sesuatu kayak gitu sih. Setelah dari situ tuh ada fase saya merasa bebas, and then ada fase saya merasa gerah ketika ke tempat nyokap bilakin bokap, ketika ke tempat bokap bilakin nyokap gitu. Itu memasuki fase gerah dan saya kebebasannya udah ngerasain, terus sekarang lagi ngerasa ini nggak enak nih kayak gini gitu. Terus saya cari sumber masalahnya supaya dapat solusinya gitu. Menurut saya kenapa kayak gini adalah karena mereka masing-masing belum selesai dengan perasaannya, dan yang kedua kurang sejahtera aja sih gitu. Kurang sejahtera. Iya. Di situ saya langsung mutusin saya harus kaya buat nyejahterain mereka. Iya. Emang persentase perceraian tertinggi itu karena ekonomi sih di Indonesia. Iya Kak, tapi kan yang bikin mereka cerai itu bukan faktor ekonominya. Iya, itu sekunder aja. Setelah bercerai masing-masing sibuk ngurusin masing-masing tuh karena menurut saya masing-masing urusannya
belum pada terselesaikan aja gitu, belum pada terselesaikan dan tidak punya project atau tidak bisa tidak melakukan sesuatu gitu karena mungkin nggak ada dananya gitu. Jadi ketika saya sejahtera masuk entertainment terus saya bisa punya uang, udah sekarang urusannya masing-masing, nggak ada yang saling jelekin lagi. Nggak ada. Tapi ada fase lu ini nggak kayak benci mereka, salah satunya atau keduanya? Nggak sih, nggak ada. Benci nyokap pernah. Karena menurut lu salah ketika itu. Saya merasakan sepi di kamar karena kan saya tidurnya sama abang saya harusnya. Terus saya banyak malam yang saya merasa ini sepi, terus saya sholat tuh biasanya diimamin sama abang saya, terus abang saya nggak ada di rumah. Saya ngerasa itu karena kesalahan nyokap sih, jadi di tahap itu saya benci sama nyokap. Ya. Tapi itu saya udah berusaha bikin ini lucu loh. Lucu. Enggak, tapi emang prinsip berbeda tapi bersama kan memang keterbukaan dan kejujuran. Nggak ada prinsip kelucuan di sini. Kalau lucu ya terserah yang nonton tuh, itu soal perspektif mereka lah. Tapi kemudian lu bagaimana berdamai dengan kebencian? Maksudnya bagaimana lu mengelola itu agar hilang gitu? Iya, balik ketika saya udah maksudnya di momen bencinya saya sama nyokap, saya tetap nafkahin dia. Tapi begitu saya udah sejahtera terus ketemu lingkungan baru, dunia yang sangat luas di dunia entertainment tuh, terus kayak tetap ada sesuatu yang kosong nih gitu. Tetap ada sesuatu yang kosong dan saya nggak tahu ngisinya gimana gitu. Maksudnya segala cara udah dicoba gitu, udah kosongnya nggak keisi. Nggak bisa menggantikan orang tua itu. Di situ saya belum nyadar bahwa kosongnya saya nih karena jauh dari orang tua gitu, karena saya ngerasa saya tetap berbakti sebagai anak gitu. Maksudnya saya tetap kasih uang ke mereka, tapi saya nggak ada buat mereka, nggak dengerin cerita-cerita kecil tentang apa yang mereka lalui di hari mereka gitu. Maksudnya ternyata mereka nggak butuh banget sama uang saya gitu. Mereka butuh saya ada makan masakan yang dibikinin nyokap, nemenin bokap ngobrol, ngerokok, ngopi. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.